Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 30 Maret berjudul Prestasi Abadi. Kata prestasi dalam bahasa Indonesia artinya hasil yang telah dicapai. Sejak kanak-kanak telah diajar dan didorong oleh orang tua dan lingkungan kita untuk mencapai prestasi yang terbaik, baik dalam studi maupun karir dan berbagai bidang hidup lainnya. Telah terpatri dalam jiwa bahwa hidup ini untuk mengejar prestasi. Demikianlah semua manusia menghabiskan umur hidupnya, mengerahkan segala tenaga dan usaha untuk mencapai prestasi yang terbaik menurut versinya. Dalam filosofi hidup manusia pada umumnya, prestasi yang baik adalah kebahagiaan, kebanggaan pribadi, dan kebanggaan orang tua, serta tujuan hidup lainnya seperti yang dipikirkan banyak orang. Semua itu berorientasi pada hal-hal yang fana. Konsep prestasi yang dikemukakan dalam pembahasan ini pada renungan hari ini adalah prestasi yang harus mengakar pada kebenaran Alkitab. Sedangkan prestasi yang saya kemukakan ini tadi, itu yang mengakar dalam pikiran hampir semua orang, yang orientasinya hanya di bumi ini. Padahal prestasi yang dimaksud oleh Alkitab itu bagaimana kita menjadi manusia yang berharga di mata Allah karena mencapai maksud tujuan keselamatan diberikan. Banyak orang Kristen, aktivis, bahkan pejabat sinode gereja ya, masih terbelenggu oleh konsep yang salah di atas. Bahkan tidak sedikit pendeta-pendeta yang berkarir atau mau mencapai prestasi itu dalam pengurusan sinode. Kalau menjadi pengurus sinode, menjadi ketua sinode apalagi, itu dianggap prestasi yang bernilai. Padahal bukan di situ prestasi yang dimaksud oleh Allah, yaitu menjadi kesukaan Allah. Itu prestasi yang benar itu begitu. Banyak orang Kristen, aktivis, bahkan pejabat sinode masih terbelenggu dengan pola pemikiran yang salah. Walaupun bibirnya membicarakan kebenaran firman, bahkan mengkhotbahkannya, tapi konsep di dalam dirinya itu adalah konsep duniawi. Bagaimana dirinya bernilai lebih dari manusia lain. Nah, itu sebenarnya keangkuhan hidup. Mereka tidak pernah mau mengerti prestasi di keabadian yang Allah kehendaki. Ingat, kita akan mati semua dan setiap kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan di hadapan Allah. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang kita upayakan di bumi ini, dari sekolah, kuliah, berkarir, bekerja, atau bisnis, dan segala hal, semata-mata sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Kita tidak mengumpulkan harta di bumi, tetapi menggunakan semua potensi dan harta kita dan apapun yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan. Dengan cara demikian kita mengumpulkan harta di surga. Jadi sekaya apapun seorang anak Allah, ya seorang Kristen maksudnya, sekaya apapun seorang Kristen, ia tidak boleh merasa kaya sebab segala sesuatu yang ada padanya milik Allah dan itu pun tidak memiliki nilai abadi. Kekayaan kita harus diukur dari perkenanan kita di hadapan Allah. Dengan kehidupan seperti itu, dengan prinsip yang benar bahwa kekayaan kita adalah perkenanan di hadapan Allah, kita bisa memadamkan semua keinginan nafsu dan segala ambisinya. Perjalanan hidup di bumi ini hanyalah perjuangan untuk melakukan kehendak Bapa dan memenuhi rencananya. Inilah prestasi yang mestinya kita capai. Sayangnya pada umumnya prestasi yang tinggi biasanya diukur dengan berhasilnya mencapai gelar, meraih kedudukan tinggi dalam jabatan, baik jabatan di kantor swasta maupun gelanggang politik dan pemerintahan.
Prestasi yang tinggi diukur dari kebahagiaan berumah tangga, banyaknya uang yang dimiliki, terwujudnya cita-cita dalam bentuk rumah mewah, mobil bagus, perhiasan yang melekat di tubuh, dan lain sebagainya. Nah, ini semua sebenarnya fasik. Dalam lingkungan gereja yang tidak mengajarkan kebenaran yang murni, konsep prestasi ini masih menjadi ukuran apakah seorang terberkati oleh Allah atau tidak. Dan berkat diukur oleh berkat jasmani. Dan itu meleset sekali. Prestasi yang benar adalah prestasi di kekekalan. Tidak menyangkut masalah berapa tinggi pendidikan yang telah diraih, kedudukan, kekayaan yang dihimpun, kebahagiaan berkeluarga, kehormatan yang diterima dari manusia, dan lain-lain. Prestasi di kekekalan menyangkut apakah kita telah mengisi tahun-tahun hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai kehendak Bapa, ya. Sebagai orang percaya, prestasi di kekekalan diukur dengan ukuran seberapa kita telah melakukan kehendak Bapa. Menyadari hal ini, Paulus berprinsip hidup. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ini prinsipnya. Berkenan, itu prestasi abadi. Dan ketika ia bicara soal usaha untuk berkenan, dikaitkan dengan pengadilan tahta Kristus. Ini pengadilan di kekekalan yang hasilnya nanti menentukan nasib kekal. Nasib kekal. Prestasi yang menjadi target yang seharusnya dicapai adalah menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Sehingga kita layak dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Karena tidak ada target prestasi tersebut, tidak ada dorongan yang kuat dan usaha serta perjuangan yang baik, maka tidak pernah mencapai sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Tetapi kalau jangkauan pandang dan fokus hidup orang percaya kepada kemuliaan bersama dengan Kristus di kerajaannya nanti, orang percaya kan berusaha mencapai prestasi untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ya. Kalau jangkauan pandang dan fokus hidup orang percaya kepada kemuliaan bersama dengan Kristus di kerajaannya nanti, orang percaya kan berusaha mencapai prestasi untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Atau mencapai keserupaan dengan Yesus, serta bersedia menderita bersama-sama dengan Dia. Merupakan penyesatan kalau pembicara di mimbar gereja mengarahkan jemaat pada prestasi seperti konsep manusia pada umumnya, dan tidak mengarahkan jemaat kepada kemuliaan bersama dengan Yesus. Mereka membangun pemikiran seakan-akan berkat utama adalah berkat jasmani, dinikmati sekarang di bumi, sekarang di bumi, sekarang di bumi. Ini penyimpangan. Semua berkat jasmani di bumi juga milik Tuhan yang kita harus gunakan untuk kemuliaan namanya, bukan untuk kesenangan hidup kita sendiri. Jangan berpikir bahwa hidup itu di bumi ini dinikmati senikmat-nikmatnya di bumi. Surga itu tambahan atau bonus. Bonus itu tidak ada. Hidup di bumi inilah segala-galanya. Hidup di bumi nggak segala-galanya. Ini persiapan untuk kekekalan. Yang segala-galanya itu Tuhan. Yang penting sekarang kita menyadari, saudara, bahwa kesempatan hidup itu hanya sekali di bumi, guna persiapan hidup yang sesungguhnya nanti di kekekalan. Itu harus melekat di dalam pikiran kita. Jadi jangan berpikir bahwa kenikmatan hidup hanya di bumi. Oh, enggak. Salah kalau kita berpikir begitu. Kenikmatan itu nanti di langit baru, bumi baru. Ya. Jadi kita menunda saja. Kalau kita mau senang, kita tunda di kerajaan surga. Ya. Kita mau nyaman, mau tenang, mau puas, ya di kerajaan surga saja. Bukan di bumi hari ini. Bukan. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021
638 609 53. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.